Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami lagi silaturahim ke Pondok Pesantren Darus Syahadah di Boyolali. Dan alhamdulillah kami bertemu dengan Buya Zul. Ini Buya Zul ini dikenal dengan Ustadz Uzma. Ustadz Zaman berakhir. kemudian ada juga Ustadz Mustaqim. Ada Bapak dari Padang. Nah, Buya, kami ingin dialog sebentar. Hadir ya Habib. Ingin membicarakan tentang isu yang akhir-akhir ini berkembang. Ya. Satu, tanggal 27 Mei nanti akan ada penentuan tentang pandemi treaty. Ini akan ditandatangani, disetujui oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Doa kami mudah-mudahan pemerintah tidak setuju. Amin. Tetapi saya pesimis. Jangan-jangan pemerintah akan setuju. Ya. Kalau setuju, ini sangat bahaya. Karena pandemi treaty ini akan sangat jauh lebih dahsyat, lebih bahaya dibanding COVID 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, dengan pandemi ini otomatis akan terjadi banyak pembunuhan dan ini sudah bisa mengarah ke genosida. Na'udzubillah. Nah, untuk itu kita perlu gerakan, kita perlu lobby ke berbagai ulama, berbagai pesantren untuk supaya mereka semakin sadar. Kami gerak sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun yang lalu kami sudah memprediksi bahwa makar-makar orang-orang kafir ini, khususnya yang berhubungan dengan medis ini akan ditingkatkan terus. Nah, ini sangat disayangkan kalau hal ini tidak disadari oleh para ulama khususnya. Ya, termasuk juga para dokter. Mestinya para dokter juga sadar dengan hal ini, sehingga dokter-dokter kumpul membuat kebijakan tersendiri, tidak harus ngikutin begitu saja dengan kebijakan-kebijakan luar yang mengarah kepada penjajahan. Ya, barangkali ada arahan dari Bu Yazul, silakan. Ya, bismillah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makanya Allah tidak pernah memberikan izin ya kepada orang-orang kafir untuk memimpin di muka bumi ini. Karena orang kafir pasti apapun yang mereka buat pasti merusak. Apapun. Ya. Sekarang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita barusan, Ustadz Dr. Faisal, sebenarnya ini salah satu di antara makar global ya, memang dipersiapkan untuk mengurangi populasi manusia di muka bumi. Dan negeri-negeri yang akan banyak takluk serta mau tak mau harus buka pintu itu negeri yang terjebak dalam hutang. Makanya dalam doa Nabi itu wa min ghalabatid dain wa qahri rijal, ya kan? Kalau hutang sudah menjebak kita, kita akan dipaksa orang. Nah, posisi kita sekarang itu ya mirip seperti itu karena kita negara yang termasuk sangat terhimpit dan terjerat banyak utang. Akhirnya untuk menolak itu sudah tidak memiliki bargaining lagi. Maka seperti yang Ustaz katakan agak pesimis. Selevel Ustaz saja mengatakan begitu dan kenyataannya memang seperti itu. Kita sulit melihat Indonesia ini bisa mengatakan tidak untuk pihak-pihak yang memberikan hutang atau orang-orang yang memiliki power keuangan dari luar, di mana kita masih bergantung hidup ini dengan hutang. Singkat cerita, kalau begitu bagaimana yang harus kita lakukan sekarang ya? Apabila umat ini, karena bagaimanapun people power itu adalah sebuah kekuatan nyata ya. Apabila umat ini menyatukan semua suara mereka, ya menyatakan semua pendapat mereka, ya ibaratnya apakah turun di jalanan para akademisi juga menyatukan suara mereka intinya menolak, maka insya Allah bagaimanapun pemerintah punya bahasa yang kuat untuk di luar menolak. Rakyat kami menolak gitu kan. Jadi kalau seandainya mereka sulit untuk atas nama pemerintah saja menolak, tapi ada support daripada rakyat. Dengan ini diharapkan para akademisi, mulai dari dekan, rektor, dosen-dosen, para ustaz-ustaz di pondok pesantren, guru-guru di sekolah, istilahnya begitu, panggil para wali-wali murid, sampaikan ini. Dari ini artinya harus ada gerakan masif ya, secara massal di berbagai penjuru Republik Indonesia yang tercinta, di mana pada akhirnya mereka semua menyatakan kami menolak. Ya, kalau sudah begitu, pemerintah kita punya power untuk mengatakan tidak. Walaupun ada oknum-oknum dari pemerintah yang pasti akan tergiur ya, dan bagaimanapun angka-angkanya besar tuh Ustaz. Masuk satu titik saja itu sudah nggak tahu nggak kira-kira T yang harus
yang akan mereka terima. Nah, kalau seandainya ada juga di antara orang-orang kita di pemerintahan itu yang memang masih punya nurani, yang masih punya kecerdasan, yang masih punya hati dan ada iman. Iya. Nah, orang-orang macam ini seringnya suara mereka dikalahkan. Ada yang balelo ya yang memang sifatnya melihat angin kemana lebih kuat. Nah, bagaimanapun juga intinya dari gerakan bawah harus lebih masif. Mudah-mudahan video ini bisa didengar karena ini termasuk di antara strategi pembunuhan massal ya yang mewujudkan protokoler Yahudi internasional nomor 50 yang akan menghabisi populasi manusia ini sebanyak mungkin. Ya, kalau bisa 95% jumlah manusia di muka bumi ini bisa dimusnahkan dengan apapun cara, termasuk dengan apa-apa yang mereka ciptakan daripada penyakit-penyakit, virus-virus yang mereka kembangkan dan mereka sebarkan. Ya, bagi mereka make him sick you will be rich gitu. Buat mereka semua pada sakit maka engkau akan jadi kaya. Oke, mudah-mudahan ini Ustaz sedikit tanggapan mungkin entah ekstrim, entah bagaimana, entah mengarahkan, entah mencerdaskan. Pokoknya gitu yang bisa kita berikan jawaban. Terima kasih. Menarik apa yang antum arahkan ini sangat menarik. Nah, untuk itu saya Ustadz gerak dalam dunia pengobatan ini sejak tahun 2000. 24 tahun. Saya melatih banyak masyarakat. Kali ini saya lebih tergugah lagi. Dan untuk lebih tergugah itu akhirnya saya membuat satu terobosan. Mudah-mudahan antum juga punya terobosan tersendiri. Ustadz Mustaqim yang dari pesantren juga punya terobosan sendiri. Nah, kami membuat satu terobosan, saya membuat satu komunitas ya yang saya namakan kombatan. Apa artinya kombatan? Kombatan ini artinya pasukan. Pasukan untuk apa? Bukan untuk perang dengan senjata langsung seperti itu, tapi pasukan ini saya kerahkan satu untuk menyerang penyakit. Saya tugaskan masyarakat, pemuda-pemuda untuk terjun ke masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita ini terus terang selalu menjadi objek dan masyarakat tidak diedukasi. Masyarakat kurang teredukasi dalam hal satu masalah kesehatan. Ya, kemudian masyarakat juga kurang teredukasi masalah pangan, pengadaan pangan. Di mana sekarang para petani, jumlah masyarakat yang paling banyak itu petani. Pangan ini dibidangi oleh 4 bidang, satu pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ini jumlah masyarakat Indonesia paling banyak di sektor ini. Umumnya mereka tidak teredukasi, ya, sehingga mereka selalu terombang-ambing dalam pekerjaan mereka. Maka kami mengadakan kombatan ini satu untuk mengedukasi masyarakat di bidang pengadaan pangan, otomatis menyasar ke 4 bidang tadi, di bidang kesehatan, juga di bidang ekonomi. Kenapa? Negara kita paling terpuruk, paling parah kita ini terjajah di 3 sektor ini. Sektor pengadaan pangan, sektor kesehatan kita terjajah, dan sektor ekonomi kita terjajah. Maka kami membuat edukasi di bidang ini. Pasukan yang akan kita sebar ke seluruh daerah. Nah, kami sudah membuat prototipe. Kami sudah membuat percontohan. Ya, di mana aktivis-aktivis yang tadinya relawan-relawan yang aktif di bidang politik, kami arahkan, ayo sekarang kita mulai fokus menyehatkan masyarakat. Dimulai menyehatkan masyarakat. Bagaimana caranya? Kumpul mereka semuanya, saya arahkan tugas kalian menyehatkan masyarakat. Tiba-tiba mereka mengatakan, kami tidak punya pengalaman untuk mengobati dan kami tidak punya ilmu pengobatan. Maka saya sampaikan satu akidah sederhana, bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Kalian tidak perlu ahli, kalian tidak perlu harus punya ilmu pengobatan yang spesial. Cukup kalian niat, siap untuk gerak menyehatkan masyarakat, ya. Karena dalam menyembuhkan masyarakat, Allah tidak memerlukan ilmu kita, Allah tidak memerlukan background kita, Allah tidak memerlukan teknologi kita, Allah tidak memerlukan obat-obatan yang kita miliki, tapi yang kita perlukan adalah yakin kepada Allah bahwa Allah akan menyembuhkan mereka. Saya buat percobaan seperti itu, kemudian kawan-kawan saya bekali jamu, kemudian misalnya seperti di cangkir begini, diseduh, dituangkan air, mengobati masyarakat, subhanallah banyak yang sembuh. Dan ini kami akan gerakkan ke seluruh Indonesia. Supaya apa? Kalau sekiranya nanti terjadi ada pandemi treaty yang betul-betul ini arahnya untuk membasmi masyarakat, maka jumlah masyarakat yang semakin siap untuk menyehatkan masyarakat semakin tinggi sebagai antisipasi. Nah,
Selain itu, kami juga mengajak pesantren-pesantren untuk semakin tampil supaya semakin keberadaannya itu semakin ada hubungan dengan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan ini, termasuk di bidang pengadaan pangan, di bidang ekonomi ini. Nah, kami datang ke pesantren-pesantren mengajak supaya pesantren punya aktivitas yang lebih akrab dengan masyarakat, lebih bermanfaat. Keberadaan pesantren itu bisa menjadi pencerah untuk masyarakat. Kira-kira begitu Ustaz Mustaqim. Nah, saya ingin sedikit arahan dari antum mewakili pesantren yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal, Ustadz Uzma, Bapak Ayang, Bunda Nani atas kepeduliannya semuanya. Ya. Saya dari pesantren hanya memberikan dukungan dan doa. Amin. Terima kasih. Karena betul itu bahwa urusan kesehatan itu menjadi media dan menjadi apa istilahnya, media dan alat untuk suatu kaum itu melakukan sebuah konspirasi atau makar. Baik itu untuk menarik maupun untuk menghancurkan. Oleh karena itu saya memberikan support dukungan kepada Pak Faisal yang dalam hal ini sudah mewakafkan dirinya untuk menguatkan ekspektasi di dalam dunia kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan nanti menjadi solusi bagi umat. Amin. Sehingga tidak mudah terperangkap dalam berbagai konspirasi dengan nama apapun. Amin. Kemudian kepada Ustadz Uzma juga, beliau yang insya Allah sangat dekat dengan umat. Saya juga berharap beliau juga Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menyadarkan umat ini bahwa kita di dalam menghadapi berbagai hal itu tidak bisa saat ini dengan pandangan polos-polos, tapi kita juga harus dengan hadar, ya, karena tetap saja ada pihak-pihak yang ingin melemahkan satu kelompok dengan melalui media ini. Oleh karena itu saya berharap kepada antum berdua, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa mengedukasi umat ini dan menyadarkan. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz Mustaqim. Apa yang berkembang di masyarakat ya tentang pengobatan Islami, pengobatan non medis ini semakin marak, alhamdulillah. Masih sangat banyak masyarakat yang tidak mau menengok. Saya hanya ingin semacam mengingatkan bahwa waktu Raja Namrud membakar Ibrahim, terjadi satu cerita sederhana, adanya cicak dan burung pipit, di mana cicak berada pada pihak mereka, burung pipit membawa air, walaupun air itu tidak ada artinya, paling hanya satu tetes untuk melemahkan api, nggak ada artinya. Tapi di situ ada dialog yang sangat menarik, bahwa burung pipit dengan langkahnya yang tidak berarti untuk menunjukkan kita berada di pihak mana. Nah, ini untuk masyarakat semuanya, ya, dan termasuk para dokter, ya. Mendukung medis, para dokter mengambil profesi medis ini sangat bahaya. Kalau tidak diimbangi dengan dakwahnya, maka seluruh yang gerak di medis, seluruh dokter yang kerja di medis, termasuk seluruh masyarakat yang hanya berobat kepada medis, maka sesungguhnya mereka sudah berada di pihak orang-orang kafir yang membuat makar. Sementara perjuangan umat, jihad, intinya adalah untuk melemahkan makar. Maka nggak heran kalau petunjuk Allah, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah juga membuat makar. Dan Allah lebih baik makarnya. Nah, bagaimana Ustaz? Yang terakhir ini bahaya ya. Para tim medis, baik kalangan dokter, spesialis, atau umum, atau para perawat dan sebagainya, jadikan profesi kita ini bahagian daripada ladang dakwah dan ladang jihad. Intinya itu yang disampaikan beliau. Kalau hanya sekedar untuk sebagai pelayan bagi kesehatan di dunia medis ala barat, sesungguhnya kita jadi perpanjangan tangan para kolonialis ini, dan kita otomatis berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita memberikan imbauan kepada para setiap insan yang beriman di dunia kesehatan kontemporer ini ya, agar memasukkan unsur adanya perjuangan menyelamatkan umat ini dengan cerdas dan bijaksana. Lebih berhati-hati. Di zaman fitnah ini, khudhu hidrakum. Selalulah kamu di atas keadaan berwaspada. Ya, jadi para dokter, saya yakin Ikatan Dokter Indonesia, ya Ikatan Dokter Muslim Indonesia, saya yakin mereka semuanya sudah banyak yang tercerahkan dan tersadarkan. Tapi jangan di posisi orang yang masif. Setelah tahu lalu diam, ini sangat berbahaya. Tolong merapat, barisannya tolong dikuatkan kembali, kemudian saling bergerak, ya ingat mengingatkan, karena yang korban bukan hanya rakyat umum, tetapi bisa jadi keluarga kita dan anak kita. Dan yang paling penting, antum di bidang ini ditanya Allah nanti pada hari kiamat. Allah pasti akan memanggil tentang ilmu yang antum punya. Lalu Allah tanyakan kepada setiap kita, wahai para dokter, wahai para perawat, wahai seluruh bidan-bidan, ya wahai seluruh orang yang bergerak di dunia kesehatan medis ini, kami menyeru kepada kita tanpa terkecuali, buatlah barisan dan pasukan khusus ya, dalam artian benar-benar mendatangkan yang hak untuk menghapus yang hoax ya. Hapus semua yang tidak baik ya, lawan dengan kebenaran, insya Allah Allah akan menangkan kita. Jangan berdiri sendiri-sendiri ya, harus begitu kuat. Jahiliyah begitu hebat dan pekat. Bergeraklah bersama, maka dengan kebersamaan kita Allah berikan pertolongan. Dengan kebersamaan kita Allah berikan kepada kita kekuatan, dan puncaknya adalah kemenangan yang Allah berkahi. Tapi sedikit cerahkan apa itu pandemi treaty, karena tidak banyak juga orang yang tahu. Ya, pandemi treaty ini akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei, beberapa hari lagi, 4 hari lagi. Yeah. Kemudian kalau itu ditandatangani, disetujui, berlaku 1 bulan setelah itu. Ada apa dengan pandemi treaty? Dalam pandemi treaty ini akan ada banyak kejahatan di balik pandemi treaty ini. Kenapa? Karena di situ mengatur tentang aturan tentang penanganan orang yang sakit. Mohon maaf. Jadi semisalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz jatuh sakit, maka diwajibkan harus ditangani di rumah sakit. Kalau yang bersangkutan tidak mau, maka pihak aparat dan pihak rumah sakit dibenarkan untuk jemput paksa untuk dibawa ke rumah sakit. Dan di sini ada kemungkinan akan terjadi banyak pembunuhan. Sehingga kalau ada ustadz-ustadz yang dicurigai, ustadz-ustadz yang dianggap bahaya, akan diincar untuk dibawa ke rumah sakit. Cukup dikasih obat yang dosisnya lebih, dia akan meninggal. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau mereka tidak mau, maka mereka akan dijerat dengan satu tuntutan penjara selama 2 tahun. Atau ada juga denda 500 juta. Sehingga dengan pandemi treaty ini dan aturan yang mereka buat, ini merupakan langkah untuk membunuh, untuk membasmi pertabiban yang ada. Pengobatan non-medis yang ada semuanya akan dihapus dengan paksa. Seakan-akan mereka sudah nggak punya hak lagi untuk mengobati. Ini sangat bahaya. Ya, Indonesia tidak pantas untuk menerima ini. Mudah-mudahan pemerintah sadar dan tidak menerima. Tapi sekiranya pemerintah menerima, kami akan kerja keras untuk mengerahkan masyarakat, untuk melobi para kiai, para alim ulama, untuk gerak untuk menolak ini. Kira-kira begitu, Ustaz. Nah. Kemudian ingat yang antum sampaikan tentang hak tadi, al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Allah, maka jangan pernah ragu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, rasanya cukup jelas ya. Saudara sahabat seiman dimanapun berada, apa yang pagi hari ini kita dengar dan kita simak, Masya Allah, di tengah-tengah kita bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah lisan-lisan langit yang berbicara kepada publik, berbicara kepada umat dari hati, dari nurani, dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mudah-mudahan setiap yang beriman merasa terpanggil dan terhimbau oleh perkara yang bukan kecil ini ya. Ini perkara nyawa, ini perkara keselamatan masa depan, dan ini perkara yang menentukan kepada peradaban kelangsungan manusia. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dan mengangkat derajat kita dan menjadikan barisan kita senantiasa rapat, bersatu dan berjamaah
dalam menghadapi masalah demi masalah, dan Allah menangkan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih pada Ustadz Zul dan Ustadz Mustaqim, pada Bapak juga, pada Bung Nani, pada semuanya. Ya, kami telah membuka pintu untuk kerjasama dengan siapapun dan khususnya medis dan para medis. Ya, jangan sampai kita nggak punya kepedulian dan di akhirat nanti tanggung jawab kita besar, berat, sangat berat. Nah. Insya Allah jamu ada, kami juga selalu mengadakan pelatihan untuk masyarakat supaya terampil dalam membuat jamu dengan cara-cara sederhana dengan biaya yang sangat murah. Kami melatih insya Allah dengan gratis, tidak ada biaya. Kalau sekiranya ada biaya, maka biaya itu untuk kebutuhan sesama mereka yang lagi belajar. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.